Ruangannya tertutup. Aku tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Apa yang mereka lakukan di dalam? Kau tidak perlu melakukan itu semua. Biar ku beritahu padamu. Pengantin baru harus menikmati malam pertama mereka. Tidak. Sebaiknya kau hilangkan pikiran kotormu itu. Karena kau akan semakin sakit hati. Dan kau, dalam keadaan bising dan ramai seperti ini, bisa-bisanya kau tidur di kamar tamu. Bagaimana itu mungkin? Sekarang apa bedanya di mana Revati berada? Ayah mertuamu sekarang sudah menikah dengan Gudan. Dan dia telah membawa istrinya ke kamarnya. Katakanlah Nyonya Jindal, apa aku salah? Kau sepertinya ingin sekali menyerahkan masalah hidupmu selama ini yang bernama Gudan kepada keluarga kami ya. Disebut suami istri hanya jika mereka saling menerima. Kau membuang-buang waktu untuk berdebat denganku. Karena pihak kepolisian akan ada di sini kapan saja. Dan mereka akan menanyaimu. Apa kau bisa memberitahu mereka bagaimana Gudan bisa berbohong dan menipu EJ agar menikahinya? Karena Gudan mengatakan melakukan semua ini untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Tetapi saudara perempuannya mengatakan yang sebenarnya. Aku berani jamin kalau Gudan pasti akan dipenjara. Aku akan membuat keluargamu ditangkap karena sudah Tunggu menipu sebentar. kami. Kenapa hanya itu? Gudan bahkan mencoba untuk membunuhku juga. Tunggu, bagaimana bisa kau memanggil polisi? Tunggu dulu. Jangan gegabah. Saat ini EJ sedang bicara dengan Gudan. Tunggu mereka ke sini. Nenek, apalagi yang harus kita tunggu? Gudan sendiri tidak bisa membuktikan kebenaran yang sudah dituduhkan kepada dirinya. Karena dia memang tidak punya bukti itu, Nenek. Ini adalah rencananya. Dia ingin menjadi istri EJ dan ibu mertua kami. Tapi selama aku di sini, Gudan tidak akan pernah berhasil dalam semua rencananya. Mengerti? Kadurga, sepertinya dia tidak akan mungkin masuk penjara. Justru dialah yang akan memasukkan orang lain ke dalam penjara. Dengar Saru, dia mungkin sudah membohonginya dengan cerita berlapis gula. Dan dia sudah berhasil. Sekarang aku yakin dia itu seorang pembohong yang tidak hanya ingin bertahan hidup saja, tapi juga ingin menikah dengan EJ. Begitu. Diam kalian. EJ sepertinya tidak terpengaruh. EJ terlihat seperti merencanakan sesuatu. Tidak, Kosalia. Kau harus melakukan sesuatu. Gudan, kau tahu yang sudah kau lakukan ini salah kan? Tuan Jindal, aku akan mengutuk Gudan jika kau ingin merasa lebih baik. Tapi tidak peduli bagaimana dia atau bagaimana cara kalian menikah. Dia adalah istrimu sekarang. Dia mengenakan vermilion ini untukmu, Tuan. Sebaiknya tutup mulutmu, Kausalya. Dan kau jangan berani mengangkat tangan ke putriku ya. Tidak, Ayah. Ibu tidak salah. Namun pernikahan hanyalah sah jika pasangan saling mencintai. Jika pasangan saling menghormati satu sama lain. Pernikahan itu tidak seperti tali jerat. Rantai pernikahan tidak harus dipakai sampai kita mati. Jadi ini tidak berlaku bagiku. Apa kau sadar yang kau katakan, Gudan? Begitu seorang gadis menikah, dia akan pergi ke rumah suaminya. Dan dia meninggalkan rumah suaminya hanya setelah dia meninggal. Bu, aku bukan orang yang menukar harga diri untuk menyelamatkan pernikahannya, Bu. Dan aku tidak akan menerima pernikahan dengan penipu. Hah? Apa yang kau bicarakan ini? Apa kau kehilangan akal sehat? Kenapa, Bu? Suatu hubungan didasarkan pada kepercayaan, bukan tipu daya.
Aku tahu semua orang berpikir bahwa aku menipu EJ untuk menikah dengannya dan bahwa aku berbohong. Tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tipuan ini dirancang tidak lain oleh pria itu. Kalian ingin buktikan? Lihat ini. Dengan sangat cerdik dia menghapus semua pesan yang dikirimkan padaku. Tapi aku telah menemukan lebih banyak bukti di dalam lemarinya. Pria yang menculik saudari perempuanku dan memerasku untuk menikah dengannya adalah Tuan Aksat Jindal sendiri. Kau mengirimiku pesan untuk mengancamku. Kau membahayakan nyawa saudariku. Dia mengatakan banyak kebohongan. Kenapa? Hanya untuk menikahiku? Aku tidak akan pernah menerima pernikahan yang penuh tipu daya. Gudan, hentikan omong kosongmu itu. Apa kau tidak bisa diam? Kausalya, kau tidak usah memarahinya setiap kali. Biarkan dia bicara. Setidaknya dengarkan apa yang dia katakan. Ayo Gudan, bicara. Putrimu tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia itu sudah gila. Dia kehilangan akal sehatnya. Berani-beraninya kau menuduh EJ. Kalau EJ menipu dirimu. Dan kau mengatakan EJ menipumu agar menikah denganmu. Lihatlah dirimu baik-baik. Kau tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Dasar tidak berguna. Aku tidak ingin bicara denganmu. Dan Anda? Aku menghormati usia Anda dan memanggil Anda paman. Tapi Anda berpikir bahwa aku akan menjadi keset kakimu. Baiklah. Sekarang aku akan membersihkan rumah ini dari kotoran di dalamnya. Akan kupastikan kau akan masuk penjara. Aku ingin sekali menikah denganmu. Tidak ada makan siang yang gratis. Aku telah menyingkirkan Parv dari kehidupan saudarimu. Sebagai gantinya, aku ingin sekali kau menikah denganku. Kau bersediakah? Jika kau ingin kakakmu hidup, pergi dan kenakan pakaian pengantin wanita dan menikahlah dengan EJ. Tidak ada yang percaya padaku. Aku melakukan itu untuk menyelamatkan hidup Chutki. Seberapa sulit untuk memahaminya. Tapi tidak. Semua orang berpikir aku salah. Sekarang mereka mengharapkan aku bersama paman EJ itu. Aku tidak akan melakukannya. Aku melakukan apa yang aku harus selamatkan hidup adikku. Tapi aku tidak akan menghabiskan hidupku dengan pria itu. Aku tidak bisa melakukan itu. Kalian siapa? Kalian siapa? Tinggalkan aku! Lepaskan aku! Tolong, siapa kalian? Hei! Jangan membuatku marah!
adik perempuanku dan memerasku untuk menikahinya adalah Tuan Aksat Jindal sendiri. Dia mengatakan banyak kebohongan. Kenapa? Hanya untuk menikah denganku? Aku tidak akan pernah menerima pernikahan penuh tipu daya. Senang? Aku menikah kedua kalinya. Itulah yang sekarang aku hadapi. Sepanjang hidupku aku benci kesalahan dan orang-orang yang telah membuatnya. Tapi hidupku dan keinginan terakhirmu telah menghasilkan kesalahan yang mengikatku pada gadis yang salah. Dan aku sungguh tidak habis pikir antara istri baruku menuduhku, menipuku, dan juga memaksanya menikahiku. Bagaimana mungkin seseorang menuduhku seperti itu, Antara? Bagus dia telah meninggalkan rumah. Hei, adakah yang mendengarku? Kenapa kau membawaku ke sini? Apa ada orang di sana? Lepaskan aku. Apa ada yang bisa mendengarku? Siapa kau? Dan kenapa kau menculikku? Kenapa membawaku ke sini? Aku sudah punya banyak masalah. Aku dipaksa menikah. Dan sekarang begini, akan kupukul kau dan aku akan membawamu ke polisi. Lepaskan aku. Tidak bisakah kau mendengarku? Nyonya, Anda tidak perlu membawa siapapun kemana-mana. Karena polisi akan siap untuk membantu Anda. Kalian adalah polisi? Oh tidak, kau telah membuat kesalahan besar. Anda seharusnya menangkap paman itu, bukan aku. Dia memaksaku menikahinya. Tunggu sebentar, apa Anda menculikku atas perintah EJ? Hah? Aku harap Anda tahu apa yang telah Anda lakukan. Dia menculik saudari perempuanku dan Sudah kemudian... cukup. Cukup. Tidakkah semua pembicaraan ini membuat Anda lelah? Anda tidak perlu banyak bicara seperti itu. Beri orang lain kesempatan bicara. Anda tidak harus bicara sepanjang waktu. Masalahnya, aku akan memenjarakan Aksat Jindal. Iya, itu yang... Bukan karena dia telah menikahimu. Tapi dengan tuduhan membunuh istri pertamanya yang bernama Antara Jindal. Pria itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Dia sangat berbahaya. Dia tidak seperti yang terlihat. Apa? Istri pertamanya Antara Jindal terbunuh? Iya. Semakin aku mencoba melupakan Gudan, semakin aku memikirkannya.
salah paham. Paman EJ itu orang yang bermuka masam, tapi dia tidak mungkin membunuh seseorang. Tahan dulu. Kau menikah dengannya, tetapi kenapa kau memanggilnya Aku paman? selalu memanggilnya begitu, karena dia jauh lebih tua dariku. Jadi aku memanggilnya paman. Sekarang aku sudah terbiasa dan sekarang bahkan sudah menikah. Tapi apa Anda tahu? Aku sudah melihat di matanya. Dia itu masih mencintai istri pertamanya, Antara. Aku pernah lihat di matanya. Aku yakin Anda salah dan aku rasa... Nyonya, aku tahu satu hal pasti. Dan itu tidak salah. Dia adalah pembunuhnya. Hanya aku belum punya bukti untuk melawannya. Itulah sebabnya Anda punya pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaan? Siapa aku? Aku tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Pernahkah Anda mendengar pepatah terkenal di Indore? Gudan tidak ada gunanya. Dan aku adalah Gudan. Dengar, Anda harus menangkap paman itu karena dia memaksaku untuk menikah dengannya. Lalu biarkan aku pergi dan bebaskan aku dari sini. Diam! Aku tidak membawa kau ke sini, lalu membiarkan kau pergi. Kau suka drama, bukan? Kau ingin menjadi seorang seniman? Lalu pulanglah ke rumah itu, latih seni drama. Berpura-pura menjadi menantu yang baik, ibu mertua yang baik, dan istri kedua yang baik. Tapi misimu adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bukti yang menentang, sehingga aku bisa membawanya ke pengadilan. Anda harus mencari orang lain atau mencari cara lain karena tidak mungkin bagiku untuk hidup di bawah atap yang sama dengan si paman Aksat Jendal itu. Sangat tidak mungkin. Aku akan pergi sekarang. Biarkan dia pergi. Sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Kenapa di sini begitu gelap? Kenapa dia bersembunyi di ruang gelap kalau dia seorang polisi? Apa ada orang di sini? Tolong beritahu aku jalan keluarnya. Ada apa ini? Bagaimana kau bisa memiliki foto keluargaku? Apa yang kau inginkan sebenarnya? Jangan terlalu memaksakan otakmu. Kau tidak terbiasa dengan banyak pekerjaan. Aku tahu banyak hal tentang keluargamu yang mungkin tidak mereka ketahui. Sebagai contoh, ini. Ini sampah. Hei, santai saja. Tetaplah tenang, atau kau akan membuat dirimu stres. Aku sadar bahwa ayahmu adalah seorang pria yang baik. Itulah sebabnya aku bersikeras kau mendengarkan aku. Masalahnya kita mengalami banyak kemajuan sekarang. Menjadi sulit membuktikan seseorang yang kelihatan tidak melakukan kesalahan. Kau tidak punya pilihan. Itulah sebabnya tolonglah bantu aku untuk menangkap pelakunya. Itu yang terbaik untukmu. Aku yakin Tuhan pasti tahu di mana anakku. Apa kau menghubungi teleponnya? Tidak bisa, Ayah. Ayah tahu kan Gudan pergi ke suatu tempat kalau dia sedang marah.
Jangan khawatir, nanti juga kembali. Tapi, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Bagaimana aku bisa tertidur? Dan pada saat aku bangun, Gudan sudah menikah. Tapi kenapa Gudan mengatakan kalau dia menikah untuk menyelamatkan hidupku? Kenapa dia bohong, Ayah? Tidak, sayang. Kau jangan pernah meragukan Gudan. Dia adalah kakakmu. Kalau dia mengatakan itu, pasti ada kebenarannya. Apa ini kau, Salia? Ibu, ini... Sebaiknya kau simpan semua pertanyaanmu. Sekarang mulai mengepak barang-barangmu segera. Jodki, kemasi semua pakaian ibu ke dalam tas ini. Hah? Sekarang kita harus meninggalkan rumah ini. Hah? Apa yang kau katakan? Kenapa kita harus meninggalkan rumah? Karena putrimu Gudan sudah membuat kita terhina di depan semua orang. Tolong jangan banyak bertanya, ikuti aku saja. Sekarang semua tetangga kita pasti sedang tidur. Karena itu sebelum pagi kita harus melarikan diri dari kota ini. Aku tidak mau kehilangan muka lagi, kamu Kau yang ngerti? telah kehilangan itu. Dan itu masalahmu sendiri. Yang kau pedulikan adalah apa yang orang pikirkan. Aku tidak khawatir tentang mereka, kau Salia. Aku tetap akan mencari Gudan. Kau tahu, aku lebih khawatir tentang Gudan sekarang. Aku akan berangkat. Aku sudah pernah bilang pada kalian kan bahwa mereka itu adalah keluarga yang mengerikan. Coba lihat bagaimana keadaan putri mereka. Mereka begitu serakah sampai-sampai menikahkan dengan orang yang jauh lebih tua. Hanya karena mereka itu keluarga kaya, Anda mempertahankannya. Saya pikir Anda adalah orang yang baik. Ternyata Anda sangat menyedihkan. Setidaknya Anda harus tahu kesan apa yang akan tercipta pada pola pikir anak-anak lainnya. Ini adalah kesalahan Bosan. Lagi pula dia itu putrinya. Kami akan memberi mereka pelajaran. Kami akan mengajari mereka pelajaran yang Kita baik. hitamkan wajahnya dan usir mereka dari sini. Ayo. Ayo. Tunggu, Pegang dia. tunggu. Tolong jangan lakukan ini. Tolong lepaskan dia. Tolong tinggalkan kami. Bagaimana Anda berani berbicara dengan ayahku seperti itu? Jangan berani-berani menyentuh ayahku ya. Paman Sekar, kau harus melihat keluargamu sendiri sebelum kau menghukum kami. Apa kau tahu apa yang dilakukan anak Anda setiap hari di toko Capan? Mungkin melihat-lihat dan menghitamkan wajah anakmu. Dan kau, Bibi Manju, kau selalu mencari skandal atau gosip. Kau tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk mengutuk orang. Sedangkan untuk Anda, Bibi Simran, putrimu sudah kawin lari dengan tukang susu. Tidak satu pun dari kalian memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah kami. Tolong tinggalkan kami. Kalian semua terus mengatakan bahwa aku baik-baik saja dengan semua masalah ini. Tapi siapa yang menanggung beban kesalahan yang aku buat? Apa kalian semua? Bukan kan? Tidak. Ini keluargaku dan aku. Dan kalian semua, sebaiknya uruslah keluarga kalian sendiri. Pergi dari sini. Gudan, kau sekali lagi membuktikan betapa beraninya kau ini. Itu sebabnya aku dengan bangga memberitahu kepada semua orang bahwa kau adalah putriku sayang. Tapi di mana kau selama ini, ha? Apa yang terjadi? Lalu apa alasannya? Kenapa kau mengatakan bahwa kau menikah dengan Tuan Jindal untuk menyelamatkan hidup Revati? Apa masalahnya, nak? Tidak ada apa-apa ya. Gudan, apa kau merasa bangga? Apa kau merasa dirimu itu pahlawan karena kau sudah mengusir orang-orang itu dari sini? Setelah apa yang kau lakukan, kami kehilangan muka di depan semua orang.
Aku ingin tahu kapan kita akan terbebas dari gadis ini. Hah? Kau memutuskan hubungan dengan Aksat Jindal dan kembali ke rumah ini menjadi beban bagi kami. Kau telah melakukan apa yang kau inginkan. Tapi apa kau pernah berpikir apa yang akan terjadi pada ayahmu dan adikmu itu? Siapa yang akan menikahi seorang gadis yang kakaknya telah mendapat reputasi buruk di masyarakat? Dan siapa yang akan menghormati pria yang putrinya sudah meninggalkan suaminya setelah menikah? Sampai kapan lagi kami harus menanggung semua ini? Jawab! Siapa yang akan menikahi seorang gadis yang kakaknya telah mendapat reputasi buruk di masyarakat? Dan siapa yang akan menghormati pria yang putrinya sudah meninggalkan suaminya setelah menikah? Chutki akan menikah dengan keluarga baik, Bu. Tidak akan terjadi apapun untuk kehormatannya. Aku akan tinggal bersama suamiku, bukan orang tuaku. Aku akan menjadi ibu mertua termuda di India. Aku tetap akan menjadi istri Aksat Jindal. Gudan, ada apa denganmu? Apa kau tahu yang kau katakan? Kami tahu kalau kau tidak suka Eje. Aku sudah melihat cara mereka bicara denganmu. Mereka tidak pernah memberi rasa hormat untukmu. Apa yang terjadi padamu? Mana Gudan yang ku kenal? Yang hanya melakukan apa yang dirasa benar. Gudan, kau rela mengorbankan kebahagiaanmu sendiri karena apa? Yang dipikirkan ibu dan seluruh masyarakat. Aku ini saudari perempuanmu. Dan aku sudah mengambil keputusan. Aku pikir lebih baik kalau aku kembali ke rumah itu saja. Tidak, Gudan, jangan. Tidak akan ada masalah. Ibu, aku tidak bisa tinggal di sini dan membiarkan ibu dan ayah diejek terus oleh orang-orang. Aku tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Kak Laksmi, kalian semua sangat kesal karena Gudan. Itu benar bukan? Dengar, aku tahu yang terjadi ini salah. Tapi kenapa kita harus marah karena kesalahan yang dibuat tanpa hasil? Jadi mari kita buat awal yang baru. Sebuah permulaan yang akan kita mulai sebelum Gudan mengacaukan semuanya. Kita nikahkan Swita dengan Eje. Ayo Swita, Tunggu sebentar. Apa kau kehilangan akal sehatmu, Laksmi? Apa yang kau lakukan? Eje sudah menikah. Kau ingin dia menikah dengan orang lain lagi sekarang? Bahkan dia tidak ada di sini. aduh Kak Durga, kau terlalu khawatir. Tunggu di sini. Ayo Swita, ikut aku. Silakan pendeta, Anda bisa mulai.
Karena EJ tidak di sini, dengan fotonya saja. Bisa kita mulai? Cukup, Laksmi. Hentikan omong kosong ini. Yang penting sekarang anakku sudah menikah. Apakah ada yang menerimanya atau tidak? Gudan sekarang sudah menjadi ibu mertua kalian dan juga menantu. Aku sudah menyiapkan nampan ini dengan penuh cinta. Aku berharap bisa menyambut istri dari anakku. Buang saja, Bu. Siapa yang akan kau sambut saat pernikahan ini tidak valid? Pernikahan ini hanyalah pernikahan lelucon, Bu. Ada keinginan kalian untuk memiliki ibu mertua. Tidak mudah untuk mengakhiri sebuah hubungan. Aku istrimu dan ibu mertua mereka dan menantu Anda, Nenek. Bukankah kau pergi untuk memanggil polisi untuk menangkapku? Apa yang terjadi? Di negara ini kita memiliki tradisi untuk menyelamatkan hubungan. Tidak peduli bagaimana kita menikah. Ini, aku memakai kalung pernikahan yang kau berikan padaku. Lihat, memutuskan hubungan tidak membantu siapapun. Aku punya solusi untuk menyelamatkan hubungan ini dan juga menyingkirkanmu. Kau punya solusi? Ya, baiklah. Lihat, aku akan pergi ke hidupmu dan kau tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Tapi sebagai balasannya, kau harus memberikan apapun yang aku minta. Kau harus memberikanku tunjangan. Dan mereka akan memberikanku mas kawin. Setiap ibu mertua membutuhkan mahar. Aku telah menciptakan sejarah dan menjadi ibu mertua termuda di India. Jadi aku akan mengambil mahar dari menantu perempuanku dan tunjangan dari suamiku. Itu sangat sederhana, bukan? Jika kau ingin menyingkirkanku, maka kau harus memberikanku 100 crore. 100 crore? Dan setelah itu, Anda tidak akan pernah berurusan lagi dengan Gudan Gupta. Anda sadarkan apa yang mampu aku lakukan? Apa kita sepakat? Kau ingin 1 miliar rupiah dariku? Dia tidak seperti yang kau pikirkan. Dia sangat berbahaya. Dia tidak seperti yang terlihat. Baiklah, aku akan mengurangi jumlahnya. 100 juta. Oke, baiklah. 1 juta. 100.000. Aku tidak akan menerima rupiah kurang dari itu. Ya, aku berhak mendapatkan sagun. Aku ibu dari menantumu. 100.000.
Sagun dianggap Sagun hanya ketika rupe bisa diberikan bersamanya. Tapi kau tidak akan mendapatkan 1 rupe pun dariku, Kudan. Kau memutuskan hubungan dengannya. Jika kembali sekarang itu akan terlihat aneh. Lakukan satu hal. Kembalilah dan katakan padanya bahwa jika dia ingin menyingkirkanmu, dia harus memberimu 1 miliar. Dalam tunjangan dan mahar. 1 miliar? Iya. Sejauh yang aku tahu Aksat Jindal dan keluarganya, mereka tidak akan memberimu 1 rupiah. Dan itu yang kita inginkan. Katakan pada mereka kau tidak akan pergi. Kecuali mereka mau memberi kau uang. Jika itu masalahnya, maka baiklah. Aku menikahimu karena uang. Bukan itu yang kau katakan? Sekarang aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan uang. Itu kan yang kau katakan? Baiklah. Ternyata kau lebih buruk dari yang aku bayangkan selama ini. Baiklah. Lihatlah pernikahan ini sampai sejauh yang kau bisa, Nyonya Gu dan Aksat Jindal. Peliharalah hubungan kita, Nyonya Gu dan Aksat Jindal. Hah, aku sudah tamat. Nenek, Hati-hati, nak. apa yang harus kulakukan, Nek? Paman memberitahuku keputusannya. Apa yang harus kulakukan? Kenapa kau memanggilnya paman? Apakah anakku kelihatan tua? Tidak, tapi aku sudah memanggilnya sejak pertama bertemu seperti itu. Aku sudah terbiasa dengan itu. Baiklah, baiklah. Tapi jangan katakan lagi ya. Iya. Keluarlah. Kau tidak boleh tinggal di sini. Cepat keluar. Tapi aku... Laksmi, aku di sini. Aku yang memutuskan siapa yang akan tinggal di sini dan siapa yang harus pergi. Sayang, ikut denganku. Nenek? Kenapa nenek tiba-tiba berubah? Apa yang dilakukannya? Dia selalu merencanakan sesuatu. Kak Durga, menurut kakak, apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja. Kita akan lihat. Apa lagi yang akan wanita itu lakukan? Nenek, apa ini semua? Kenapa nenek melakukan Lalu ini? kenapa kau mau menikah? Dan menjadi ibu mertua dari 3 orang wanita. Kau melakukannya demi uang, kan? Baiklah, ambil semuanya. Kalau menurutmu ini masih kurang, kau tidak usah khawatir. Aku bisa tambahkan lagi, aku akan. Nenek, apa menurut nenek aku melakukan ini semua karena uang? Aku tidak melakukan ini semua untuk uang, Nek. Aku sedang menyelamatkan... Aku sudah tahu. Aku sangat percaya kepadamu. Aku hanya ingin mendengar langsung darimu. Dan aku mengerti kenapa kau pergi di hari pernikahanmu. Kau cuma ingin menakuti semua orang. Benar kan? Baiklah, aku paham. Taktikmu sudah berhasil. Aku yakin kau akan memenangkan semua orang. Dan aku percaya
kalau kau bisa melakukannya. Kau tidak tanya kenapa? Ayo tanya. Kenapa, Nek? Karena orang yang awalnya tidak melakukan apa-apa, pada akhirnya melakukan tindakan tidak terduga. Nenek, bagaimana aku memberitahumu dilema yang aku alami ini? Aku sudah berjanji pada ayah bahwa aku akan melakukan segala upaya untuk memelihara hubungan ini. Dan di sisi lain, aku telah berjanji pada Rawat bahwa aku akan membantunya untuk mengumpulkan bukti mengirim EJ kembali ke penjara. Gudan, apa yang kau pikirkan? Hari ini adalah hari yang sangat penting. Ini bukan hanya Graha Praves dari menantu atau istri, tapi juga ibu mertua termuda di negeri ini. Ibu mertua dari menantu-menantu yang lain. Baiklah, ibu mertua termuda bangsa lebih baik memikul tanggung jawab keluarga ini. Mulai sekarang persiapkan tanggung jawab untuk keluarga ini.